Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dimanapun kalian berada. Karena aku bikin videonya pagi, ini gue mau sedikit review motor kondisi saat ini. Ini kebetulan habis dicuci jadi masih bagus, masih kinclong. Dimulai dari depan, ini visor udah gue ganti pakai visor jenong, walaupun ini semi ya guys, bukan yang full jenong, karena waktu itu pas gue beli, kebetulan motor gue ini R15 V3 keluaran pertama guys, jadi ini tuh tahun 2017, walaupun gue belinya di tahun 2018, di bulan Februari kalau nggak salah gue belinya ini. Jadi ini keluaran pertama R15 nya. Jadi waktu itu untuk aksesorisnya masih sangat sedikit. Begitu beli gue langsung ganti nih visor. Waktu itu belum ada yang full jenong, jadinya ya udah ini. Dan gue pilih warna clear gitu guys, biar kayak MotoGP aja sih waktu itu. Terus di sini gue udah ganti pakai mirror blanking, jadi udah nggak ada spionnya guys. Terus turun lagi, di sini gua pakai winglet, ini juga wingletnya itu yang tipe pertama itu guys, tuh bisa dilihat kan. Sebenarnya ini gue pengen copot juga karena gue udah bosen aja gitu, cuma sebelum dicopot mau gue bikin videoin dulu apa-apa yang gue udah upgrade dulu, pengen gue ini lagi. Untuk sini masih standar guys, untuk patoknya masih standar. Gue kepengen karbonin sih, cuma belum. Ini cuma aslinya ini tuh R15 V3 Special Edition yang Movie Star, cuma gua klotok aja nih karena udah stikernya udah jelek sama bosen juga gitu. Lanjut ke sini, nah ini baut-baut juga nanti mau gua ganti. Mau gua terus ke sektor kokpit guys. Di sini untuk kokpit ini speedometer masih standar, cuma gua ganti warna aja nih dalamnya, nggak begitu kelihatan ya. Terus di sini ada triple clamp dari Race Pro. Kalau sebagian sih ada yang baru, contoh yang Race Pro di sini gua baru tahun ini gua ganti. Tapi kalau kayak visor jenong itu udah dari awal gue beli, terus nggak lama gue ganti gitu. Lanjut ke sektor pengereman nih. Di sini untuk pengereman gue pakai Race Pro. Ya gue mau nyobain juga sih, tapi sih enak sih. Untuk ini serinya seri GT1 kalau nggak salah. Terus tabungnya juga gue pakai Race Pro. Soalnya kalau yang Like-Tech itu modelnya sama tapi harganya mahal. Ini cuma berapa gitu. Kalau beli Like-Tech 1 ini Race Pro mungkin dapat 10 kayaknya. Jadi kalau untuk gua sih yang penting fungsi ya, berfungsi dengan baik. Terus di sini ini gas spontan. Gua pakai Kitako ya. Karena waktu itu gue mau beli Race Pro juga lagi kosong gitu, jadi ya udahlah gue beli KTC
karena waktu itu gue upgrade bagian kokpit itu biar sekalian gitu, sekali ke bengkel sekali pasang gitu. Sama ini juga apa namanya, switch ya, tombol switch on off starter. Cuma ini gue beli kan murah nih, gue beli harga di bawah 50.000. Nah akhirnya gue nggak tahu sih kenapa, apakah karena murah jadi kualitasnya jelek. Ini switchnya ini sering apa ya, gagal nyantol gitu loh, jadi dia mati terus gitu loh. Makanya gue sekarang pindah ke sini nih, on off nya, starternya pindah sini. Ini nggak gue fungsiin nih karena itu bermasalah gitu loh. Terus ke kiri ini juga apa, kopling gue pakai Respro, sama kayak yang kanan gue pakai Respro juga, GT1 kalau nggak salah ya. Ini sebenarnya bisa difungsikan juga kalau kalian pakai Matic gitu buat master rem kiri. Cuma di sini gue pakai untuk kopling. Kalau yang lain sih masih standar ya. Ini standar nih. Terus untuk hand gripnya gue juga pakai Haris, cuma ini Haris yang KW ya guys. Waktu itu gue pengen nyobain dulu sebetulnya cocok enggak. Ternyata ini mungkin karena KW ya, jadinya licin guys, nggak ngegrip gitu. Nantilah kapan-kapan gue ganti lagi, sementara belum. Terus untuk tank masih standar, gue pengen ganti cuma belum sempet, duitnya belum sempet. Terus di sini ada apa ini, frame slider ini nggak ada mereknya ya guys ya. Ini juga besinya udah aduh jelek banget sih, makanya mau gue copot. Cuma sebelum gue copot tuh, ini yang kiri nih, belah sini nih, ini udah hilang duluan nih guys. Ini dicolong sama maling. Kalau jatuh sih kayaknya enggak ya, misalkan pas dipakai jatuh, karena pasti berasa gitu kan, ada kaki di situ. Tahu-tahu hilang gitu, jadinya ya udahlah. Ini nanti gue copot sekalian, gue copot atau gue ganti lagi gitu yang bagus. Terus turun ke bawah. Di sini apa nih namanya, lampu sen gue ganti yang model gede ini. Dulu tuh biar kelihatan, cuma rencananya juga mau ganti juga. Nanti kalau upgrade lagi kita review lagi. Ini tuh lumayan bagus sebetulnya nyalanya, cuma gue udah bosan juga, gue pengen ganti yang kecil gitu, biar apa ya, biar berasa lebih clean aja gitu. Karena di sini juga stiker udah gue klotok semuanya, tinggal ini doang nih, R15. Oh ya, ini juga gue pernah crash nih dulu, jadi gue baru beli, terus baru waktu itu plat nomor aja belum keluar. Berarti belum sampai 3 bulan. Terus gua pakai touring terus crash gitu. Yang kecil itu lagi asik-asik nikung-nikung ya kan, corneringan ya elah, depan ada cewek tuh, udah akhirnya nggak bisa nikung. Crash. Terus waktu itu habis crash terus gue stikerin, karena waktu itu temanya GP, jadi gue Movie Star GP Edition. Oh iya, terus ini selang rem gue pakai Respro juga. Gue pilih yang merah biar apa ya, cakep aja gitu. Jadi ini bukan Hell ya guys, Hell mahal. Gue pakai Respro aja yang terjangkau. Kalau untuk kaliper masih standar. Sebetulnya gue udah pernah ganti kaliper. Waktu itu gue beli RCB
Cuma dihitung gigitnya cuma sedikit banget sini guys kalau RCB. Jadi gue juga nggak tahu sih, katanya emang kata teman sih RCB kayak gitu, jadi dia cuma gigitnya sedikit gitu loh. Terus akhirnya gue jual. Gue pengen ganti lagi cuma belum, rencananya sih gue pengen beli Respro juga, cuma ya besok-besok lah kalau ada upgrade gue videoin lagi. Terus ini juga disk gue ganti jadi PSM nih. Ukurannya sih kalau nggak salah dulu gue beli 320 ya guys. Ini itu berikut bracketnya. Terus ini nih apa sih namanya, bautnya nih pengen gue ganti juga nih biar nggak terlalu apa ya, gue bilang terlalu nyolok kayak gila, mencolok gitu. Gue pengen biasain karena gue pengen rencananya besok tuh temanya itu buat track day gitu loh. Jadi yang nggak perlu udah gue singkirin gitu loh. Kayak ini rencananya gue copot, soalnya kalau nyirkuit tahu-tahu crash itu kan bahaya buat sirkuitnya gitu, nanti rusak sirkuitnya dan kita harus bayar juga. Oh ya, lanjut terus ke ini undercoil. Ini undercoil gue juga dulu beli, ini baru pertama kali keluar dulu gue langsung ganti, dan waktu itu modelnya cuma ada yang ini. Kalau sekarang kan udah banyak tuh. Gue juga pengen ganti karena ini kena knalpot nih ternyata nih. Waktu itu di stikerin nggak kelihatan, begitu stikernya dicopot kelihatan banget nih jelek di sini. Jadi sekalian gue pengen ganti model yang baru tuh, lumayan bagus juga. Terus yang lain apa lagi ya? Oh ya, sini ke tengah ya, belakang. Ini underbone gue ganti merek Fastbike. Dulu gue sih apa namanya, pengen yang Nui, cuma di tokonya waktu itu Nui nggak ada, adanya Fastbike dan modelnya sama sih. Nah cuma di sini sih bagus menurut gua, cuma bautnya ini yang nggak bagus sih, pada apa namanya, berkarat kayak gini, jadinya jelek. Gue pengen beliin baut cuma belum sempet juga, dan sekarang gue juga pengen ganti sih model underbone nya, cuma ya nantilah buat ganti yang lain dulu. Terus ini aku tambahin riser biar lebih tinggi aja, tapi sih enak sih untuk ukuran ini buat aku ini sekarang, karena ini juga udah aku lowering kit guys. Tuh, ini bisa kalian lihat di sini. Ini apa nih, pakai Vicos, dan ini dia ada dua settingan, diturun 3 cm sama 5 cm. Ini yang gue pakai sekarang yang 5 cm. Kalau kata temen sih katanya coba suruh ganti yang 3 cm gitu, cuma untuk sementara belum lah, nanti gampang kalau pas ke bengkel upgrade besar mungkin bisa di itu. Cuma untuk aku sendiri sih udah enak ini posisinya ya. Terus ini apa sih, master rem belakang ya, waktu itu ganti juga karena waktu itu aku riding ke ini Gunung Liau. Nah ternyata master remnya itu jebol. Ya karena waktu itu ban juga udah licin waktu itu, terus apa kondisinya juga gerimis di sana, jadinya aku terlalu ngerem gitu loh, akhirnya remnya nggak kuat, jebol, makanya aku ganti RCB. Terus untuk knalpot aku pakai Sakura ini yang karbon. Ini dulu tuh Sakura ngeluarin tiga varian. Ada yang Sakura GP, itu harganya kalau nggak salah 3 jutaan lah. Terus ada yang Sakura Slash itu yang kayak MotoGP nya si Rossi, itu yang kayak sarang lebah. Terus Sakura ini yang karbon. Nah
Aku beli ini dulu itu karena aku pikir ya, ini kan ada DP killernya di sini. Nah, aku pikir itu gampang untuk ganti DP killernya gitu. Jadi kalau misalkan lagi dibutuhin aku pasang, kalau nggak butuh aku copot. Ternyata ya itu pikiran-pikiran dulu lah, masih pemula ya, baru punya motor gitu. Kalau sekarang mah ngapain pasangin DP killer ya kan. Itu juga males juga gitu pasang, nggak tahu di mana nih DP killernya nih, karena udah nggak tak pernah dicopot pasang jadinya nggak tahu di mana. Oh ya, terus ini selang rem belakang juga dari Respro juga, aku pilih yang warna merah. Master rem belakang masih standar. Ini juga kemarin sempet kancet nih, waktu itu lama nggak kepake, sekitar setahunan kayaknya motor ngejogrok, nggak pernah dipanasin, nggak pernah dipakai. Kotor katanya, aku bawa ke bengkel katanya kotor. Ini masih bisa dipakai, tapi rencananya pengen ganti juga kalau ada uangnya sih besok. Terus ini buat pedok, ini juga pengen gue ganti sebetulnya. Ini dari apa nih? Oh, ini dari fastback juga nih. Kenapa gue pengen ganti? Karena ketika gue mau pedok di sini, terus gue mau ganti ban misalnya, itu nggak bisa guys, karena bautnya nih ngikut sini gitu loh. Jadi ini tuh fungsi ketika cuma di parkiran aja gitu. Ketika kita mau servis ataupun intinya kita mau bongkar ban belakang, itu nggak bisa, harus pedok yang pakai yang di sini gitu loh. Ini kan ada baut di sini nih, jadi gue pengen nanti buat pedoknya tuh beli yang di sini. Terus ini itu yang buat itu ngatur ini loh, rantai gitu loh, cuma harganya mahal ya, hampir 1 juta buat setting rantai doang gitu loh. Jadinya ya sementara kita pakai dulu, cuma untuk nanti juga kepengen tak ganti sih. Oh ya, sorry tadi kelupaan ya, ini untuk velg masih standar, cuma gua repaint warna sebetulnya gue pengennya waktu itu warna bronze nya bronze ala kayak titanium gitu loh. Cuma hasilnya kayak gini gitu loh. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa sih, ini sih juga lumayan cakep daripada aslinya kan hitam ya, karena beda warna aja jadi cakep. Walaupun ini terlalu muda ya warnanya ya. Kalau yang aku pengen itu agak lebih gelap lagi, tapi ya udahlah nggak apa-apa, sementara masih oke lah. Kenapa aku repaint kemarin itu karena aku ganti ban sekalian repaint gitu akhirnya. Nah, di sini aku pakai ban IRC MBR 110 belakang. Aku bikin standar 140/70 ring 17. Ini tuh soft bannya, jadinya enak buat harian. Juga harganya itu depan belakang kemarin aku beli 1 jutaan lah, jadi sangat terjangkau. Karena sebelumnya aku pakai Michelin Pilot Road kalau nggak salah, itu aku beli depan belakang itu 3 juta, dan aku ganti karena udah pecah-pecah. Aku takutnya nanti meletus di jalan kan malah bahaya, jadi aku ganti ini terus kalian repaint velg. Ini juga kepengen aku repaint lagi sebetulnya nanti kalau udah agak bosen, karena ya warnanya tidak sesuai keinginan, tapi sih untuk sementara sih bagus lah, kita pakai dulu karena masih belum leset-leset juga. Nanti kalau ganti ban mungkin sekalian aku repaint lagi. Sayang kan kalau belum ganti ban harus repaint. Ini aku standarin dulu pas aku pakai Michelin belakang itu aku gedein 1, jadi 150/70 gitu. Cuma ya memang secara look bagus gitu, cuma kan
makin gede bannya makin berat gitu loh. Jadi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol sama temen juga, dimana dia pecinta cornering, dia menyaranin standar, bahkan dia bilang kecilin lagi aja gitu biar lebih enak. Cuma aku nyobain standar dulu deh, dan ini untuk saat ini sangat enak sih yang aku rasain gitu. Kalau depan bannya itu standarnya, ban depannya itu standarnya itu 100/70 ya. Ini aku naikin jadi 110/70. Kalau yang dulu yang Michelin itu aku pakai 120. Itu memang terasa berat gitu kalau buat apa namanya, nikung-nikung. Dan ini juga kelihatannya cakep sih ukuran segini tuh. Donat juga sih, bagus nih, aku suka nih. Terus lanjut ya guys, lanjut di sini. Untuk lampu nih udah aku ganti juga, kalau nggak salah itu merek Shark. Dulu waktu itu keluarnya baru ini juga pengen aku ganti lagi sebetulnya, yang kayak model R1 gitu, yang bundar gitu. Cuma belum sempet buat yang lain-lain dulu guys. Terutama kalau misalkan aku mau upgrade itu aku pengennya kaliper nih, karena kaliper bisa dibilang ini core ya, karena kita kenceng tapi nggak bisa ngerem itu juga bahaya gitu loh. Makanya ini penting banget gitu loh. Itu sih cuma dikasih itu aja, tempelan aja. Oh iya, fender belakang undertail ini aku ganti, mereknya aku lupa, cuma ini aku copot apanya, spakbor belakang aku ganti undertail. Ini juga udah ada lampu sennya, coba kita lihat. Nih, ini nyalanya begini untuk lampunya. Terus ini karena aku hazard ya, kanan kiri. Punya temen ininya itu warna merah, dan ternyata itu nggak terlalu terlihat gitu, karena umumnya kalau sen itu warnanya orange gitu loh. Kita juga lebih paham kalau warnanya itu orange. Kalau warna merah itu kayak lampu rem gitu loh. Makanya kemarin aku ke teman, ganti aja deh warna orange itu biar lebih kelihatan. Terus lanjut lagi ke kiri. Di sini masih sama ya, ini kanan kiri. Terus aku udah pernah ganti rantai. Ini kalau nggak salah kemarin ganti itu triple S. Terus karena yang itu udah pemakaian lah, aku ganti. Cuma ini nggak dicopot kok, aku pengen kasih aksesoris juga di sebelah sini. Terus kalau ini juga aku standarin lagi. Dulu aku pernah beli juga yang panjang, cuma aku lihat-lihat kok jelek gitu, jadinya aku standarin lagi. Terus untuk yang kiri, untuk shiftnya ini aku ganti ya guys. Jadi sekarang udah GP shift guys. Jadi 1 itu naik, 2 sampai 6 itu turun gitu. Kenapa aku bikin GP shift? Yang pertama memang ya biar standar balap. Yang kedua ini tuh nggak nyampe kalau standar bawah gitu loh. Ininya terlalu panjang, nyampe sih nyampe tapi dikit banget. Waktu itu pernah pas pertama kali pasang itu standar gitu,
setelah di riser ya, setelah di riser. Kalau ini nggak langsung sih dari underbone langsung ke sini itu cukup gitu, tapi karena aku tambahin riser dia minim banget guys, dan waktu itu pernah aku pakai itu copot gitu guys. Makanya akhirnya ya aku bikin gini aja, dan ini sangat cocok. Ada GP shift terus apa namanya, jadi cukup. Nah saya cuma kalau di mode kayak gini ini, karena ini kan dikeatasin ya, sini tuh kebuka guys, nggak bisa kalau ditutup pakai yang orinya itu plastik gitu kan, nggak bisa mentok di sini, makanya ini gue copot gitu, jadi terbuka kayak gini. Cuma sih nggak masalah sih kalau buat gue juga, kalau nyuci sini jadinya kecuci gitu guys, jadi bersih untuk gearnya terutama gitu kan, soalnya kalau ada ya tutupnya kan kita nggak bisa bersihin sini gitu loh. Terus udah sih, shock juga masih standar, pengen diganti yang ada tabungnya, cuma ya nantilah, ini juga masih berfungsi dengan baik. Jadi kayak gitu untuk motor gua guys. Gimana guys, ini sengaja gue bikin review kayak gini dulu. Kenapa? Karena gue pengen tahu dulu nih modifan apa aja yang gue modif selama ini gitu. Terus menurut gue kurang sesuai, atau bisa dibilang apa ya, gue pengen ganti. Kalau dulu kan pengennya bisa dibikin ala-ala GP, ala-ala motor balap, terus buat harian juga gitu. Dulu ada spionnya gitu. Akhirnya gue pikir-pikir gak usah, karena gue juga udah, itu ada motor satu lagi juga, itu motor buat istri sih, gue beliin buat istri, cuma untuk harian gue pakai itu. Jadi motor ini sekarang gue pakai untuk motor hobi aja gitu, walaupun tiap hari gue juga kerja pakai motor ini sih gitu. Jadi next kalau misalkan gue upgrade, gue pengennya kaliper depan belakang itu yang utama banget. Terus mungkin ada beberapa yang gue copot, entah gue ganti entah gue copot doang. Kalau ini sih nanti gue pengen copot, kalau diganti atau enggak sih belum ya. Dan gue pengen pasang yang itu loh, yang sekarang lagi rame itu, yang winglet di sini itu bagus-bagus. Terus spakbor mungkin gue pengen yang model R1, sama ininya gue yang biasa aja gitu. Oh ya tadi lupa, ini tuh shocknya juga gue repaint, jadi warnanya kuning kayak gini. Tadinya gue pengennya itu ya lebih ke warna-warna gold kayak gini ya, goldnya itu gold yang keluaran 2018 kan, upside downnya udah gold. Cuma si tukang repaint juga ngomong karena dasarnya itu bukan chrome, warna kuningnya nggak bakal gold kayak yang apa namanya upside down biasa gitu, yang original. Cuma waktu itu karena udah kadung dicopot-copot juga udahlah nggak apa-apa, yang penting terlihat warna kuning aja gitu. Akhirnya kayak gini ya, lumayan lah, walaupun pasti beda sama gold yang original ya. Rencana sih nanti kalau misalkan itu mau gue repaint lagi aja warna hitam, karena ini kan orinya juga hitam, jadi mau gue warnain hitam lagi. Terus ininya justru ini kan udah chrome nih, ininya yang diwarnain gold, karena gue juga ada nemu video gitu cakep dia, ininya hitam ininya gold gitu loh, dan gue kepengen gitu. Terus sama paling ini nih bottom shocknya, gue juga pengen ganti bottom shock. Terus nanti kalipernya yang model radial gitu. Cuma untuk bottom shocknya aja juga
untuk saat ini masih mahal ya, sepasang aja itu kalau nggak salah berapa tuh, 2 jutaan kayaknya. Jadi kayak masih mikir-mikir sih, agak sayang gitu. Cuma ya nggak tau lah, nanti gampang kalau ada uangnya. Soalnya di sisi lain gue juga pengen punya motor 2,5 gitu. Karena temen pakai R25, gue juga kemarin pakai San Mori, pinjem buat bikin video doang. Cakep enggak gue pakai R25 gitu, ternyata cakep. Walaupun belum gue upload videonya, ntar coba gue edit dulu ya. Cukup sekian mungkin guys untuk part-part modif yang ada di motor gua. Ini btw nama motornya itu si Abdul Hasan, itu istri yang kasih nama sih, walaupun ya agak-agak absurd gimana gitu, cuma ya udahlah, nggak masalah sih. Nah, gue sebenarnya agak bingung juga nih, pengen upgrade part-part tetap kelihatan V3 atau dibikin V4 gitu, karena gue juga lihat ada tuh dibikin V4 gitu, jadi dia V4 itu keren juga gitu. Karena untuk V4 daerah sini itu lebih ketutup guys, makanya lebih keren gitu. Jadi gue juga karena belum punya jadi kepengen sih. Cuma nggak tahu deh, coba deh nanti kalian komen-komen, mending digantiin part-part yang bagus tapi tetap looknya V3 atau dibikin V4 gitu guys. Udah, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.